Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Zoins, terima kasih telah mengklik video ini dan kembali lagi di channel Zona Info. Well, tahu Nokia kan? Angry Bird atau bahkan Clash of Clans. Sobat Zoins, kita akan berkeliling ke sebuah negara yang terletak di ujung utara Eropa. Negeri ini memiliki alam yang indah dengan hutan yang hijau, lautan yang biru, serta gunung-gunung yang menjulang tinggi. Orang-orangnya sangat menghargai alam dan suka beraktivitas di luar ruangan. Apakah itu berenang di danau, berjalan-jalan di hutan, atau naik ski di puncak gunung. Yaps, Finlandia. Apa yang membuat negara ini unik? Apa yang membuat negara ini menjadi negara paling bahagia di dunia? Kita akan berpetualang sebentar dan mencari beberapa fakta tentang Finlandia. Finlandia adalah sebuah negara di Eropa Utara yang berbatasan dengan Rusia di sebelah timur, Swedia di sebelah barat, dan Norwegia di sebelah utara. Selain itu, Finlandia juga memiliki garis pantai yang panjang di sebelah selatan yang menghadap ke Laut Baltik. Finlandia memiliki luas wilayah sekitar 338.000 km persegi dengan populasi sekitar 5,5 juta jiwa. Wilayahnya terdiri dari dataran yang luas, hutan yang lebat, dan ribuan danau yang tersebar di seluruh negara. Ada beberapa hal yang menjadikan negara ini dijuluki sebagai negara paling bahagia di dunia. Berikut fakta menariknya. Sudah bukan rahasia lagi bahwa salah satu keunggulan dari Finlandia adalah kualitas pendidikannya yang terkenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Sistem pendidikan di Finlandia memprioritaskan pendekatan yang berfokus pada murid. Artinya, tujuan utama dari sistem ini adalah memastikan bahwa setiap murid dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar mereka masing-masing. Hal ini dilakukan melalui kurikulum yang fleksibel dan beragam metode pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individunya masing-masing. Keterlibatan orang tua juga berperan penting dalam pendidikan anak-anak mereka. Dalam sistem pendidikan di Finlandia, orang tua diundang untuk menghadiri pertemuan guru dan murid secara teratur dan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Guru-guru di Finlandia adalah yang terbaik di dunia. Mereka dianggap sebagai profesional dan memiliki pelatihan yang sangat baik. Selain itu, guru-guru di Finlandia juga diberikan kebebasan untuk mengajar secara kreatif dan inovatif. Selain itu, pendidikan di Finlandia itu gratis dan setara bagi semua orang loh, baik itu murid lokal maupun murid internasional. Sistem ini tidak hanya menjamin akses yang adil ke pendidikan, tetapi juga membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Kurikulum di Finlandia juga didesain untuk membantu murid-murid mengembangkan keterampilan dan kreativitas mereka. Lebih dari itu, mereka juga dilatih untuk berpikir kritis, berkomunikasi dengan baik, dan bekerja sama di dalam tim. Finlandia memiliki keindahan alam yang sangat khas dan menakjubkan. Negara ini terkenal dengan ribuan danau dan puluhan ribu pulau, hutan yang lebat, serta musim salju yang indah. Sebut saja seperti Danau Saimaa. Danau ini adalah danau terbesar di Finlandia dan merupakan salah satu danau terbesar di Eropa. Terletak di daerah timur Finlandia, Danau Saimaa dikelilingi oleh hutan yang lebat dan banyak pulau yang membuatnya menjadi tempat yang indah dan menenangkan. Satu lagi wilayah yang sangat indah di Finlandia adalah Lapland. Lapland adalah daerah utara di Finlandia yang terkenal dengan aurora borealis atau dikenal sebagai Northern Lights. Ini adalah fenomena alam yang sangat indah yang terjadi ketika partikel dari angin matahari bertabrakan dengan magnetosfer bumi. Selain itu, Lapland juga memiliki hutan yang lebat dan salju yang putih bersih yang membuatnya menjadi tempat yang indah di musim dingin. Bagi warga Finlandia yang baru melahirkan, mereka akan mendapat tunjangan anak sekitar 100 euro atau 1,5 juta per bulannya. Wow! Jumlah ini akan meningkat untuk setiap anak berikutnya yang lahir dalam keluarga, dan dibayar hingga anak tersebut berusia 17 tahun. Uang ini dapat dibelanjakan, tetapi sebagian besar orang tua memilih untuk ditabung sebagai bekal anak ketika dewasa kelak. Selain itu, bagi orang tua yang baru saja memiliki bayi,
mereka akan mendapatkan sebuah bingkisan dari pemerintah setempat berisi pakaian, popok, mainan, serta informasi yang diperlukan tentang merawat bayi yang baru lahir. Pengen jadi warga Finlandia nih? Tak seperti negara-negara lainnya, Finlandia memiliki struktur organisasi kepolisian yang tunggal, yaitu Dewan Kepolisian Nasional dengan 2 unit polisi nasional dan 11 departemen kepolisian setempat. Hal ini dilakukan untuk melawan upaya yang mungkin dilakukan oleh sekelompok lingkaran penguasa manapun untuk memonopoli dan mempengaruhi polisi. Praktik ini adalah salah satu keputusan terbaik pemerintah Finlandia, sebagai bukti bahwa hampir 90% orang Finlandia mempercayai polisi mereka. Kalau di negara tercinta kita ini, percaya pada polisi juga tidak? Bayangkan ya, sejak tahun 2010, lewat undang-undang pemerintah, Finlandia menjadi negara yang menyediakan internet berkecepatan tinggi untuk seluruh penduduknya. Tak sampai di situ, pemerintah Finlandia juga memberikan layanan Wi-Fi untuk mereka yang tidak memiliki koneksi internet. Meskipun menawarkan kecepatan tinggi dan jangkauan hampir di seluruh kota, pengguna internet juga tidak dibuat repot dengan berbagai syarat. Kamu cukup terhubung ke jaringan Wi-Fi tersebut dan tanpa perlu memasukkan nomor KTP, alamat email, membayar voucher, atau data apapun. Satu-satunya peringatan yang muncul adalah mengingatkan kamu bahwa jaringan internet publik tidak aman, sehingga harus berhati-hati menggunakannya. Musim panas di Finlandia berlangsung selama 3 bulan. Ketika musim panas datang, waktu siang di negara tersebut berlangsung sangat lama, sekitar 18-20 jam. Bahkan terkadang pada cuaca ekstrim, waktu siang di negara itu bisa berlangsung selama 24 jam penuh loh Sobat Zoids. Untuk mengusir kejenuhan dari cuaca tersebut, warga akhirnya membuat sebuah perlombaan menggendong istri dengan melalui beberapa halangan. Keadaan itulah yang kemudian memicu anggapan tentang asal mula perlombaan lari sambil menggendong istri. Asal mula dari perlombaan ini dipercaya berasal dari sebuah sejarah panjang. Hal itu dibuktikan dari sebuah folklore seperti cerita rakyat secara turun-temurun yang berusia sekitar 200 tahunan. Dalam folklore tersebut dikisahkan tentang seorang penjahat bernama Herko Ronkainen yang menculik seorang perempuan yang diyakini istri seseorang dari sebuah pedesaan. Nah, dari aksi Ronkainen inilah awal mula terciptanya perlombaan lari sambil menggendong istri. Selain 3 alasan tersebut, beberapa orang beranggapan bahwa perlombaan ini berawal dari kasus pencurian istri atau wife stealing yang biasa dilakukan di negara tersebut. Dikatakan mereka yang berhasil menculik istri berhak untuk menjadi suaminya. Penculikan ini akan terjadi secara terus-menerus. Hal ini disebabkan istri yang telah diculik tersebut bisa saja diculik oleh pria lainnya yang lebih muda. Kalau yang satu ini jangan dicoba ya Sobat Zoins. Aturan perlombaannya itu sendiri adalah pasangan tidak harus istri sendiri, bisa istri orang atau teman yang sudah berusia minimal 17 tahun. Berat badan istri atau pasangan yang akan digendong harus minimal 49 kg. Jika berat pasangan belum mencapai berat minimal, maka panitia akan menambahkan beban kepada peserta sampai beban pasangan menjadi 49 kg. Dalam perlombaan ini, tidak ada sistem diskualifikasi atau gugur jika peserta terjatuh ketika perlombaan berlangsung. Jalur atau lintasan yang dilalui ada 2 jenis, yaitu jalur kering dan jalur basah, sejauh 253,5 meter. Pada lintasan kering, peserta sambil tetap menggendong pasangannya akan berlari di atas lapangan pasir dan kerikil. Sedangkan pada lintasan basah, peserta akan diberikan tantangan berenang di kolam sedalam 1 meter. Dalam melaksanakan tantangan ini, peserta hanya boleh menggunakan kekuatan tangan dan kaki peserta sendiri tanpa bantuan apapun. Pemenang dilihat berdasarkan kecepatan waktu, antusiasme, dan kostum yang mereka gunakan. Hadiah dari perlombaan ini adalah trofi, souvenir, dan bir seberat istri atau pasangan yang digendong. Menarik. Saat video ini dibuat, tercatat jumlah warga negara Finlandia adalah sebanyak 5,5 juta jiwa. Dan tebak, berapa banyak sauna yang ada? Terdapat 2 juta unit sauna.
hampir setengah dari jumlah warga negara Finlandia itu sendiri. Sauna sudah menjadi bagian hidup orang-orang Finlandia. Sauna bahkan dibangun terlebih dahulu sebelum membangun bagian rumah yang lain. Selain rumah, fasilitas publik seperti hotel dan pondok juga memiliki sauna di dalamnya. Unik banget ya. Dan tahukah kamu, sauna juga digunakan sebagai sarana interaksi sosial orang-orang Finlandia. Orang-orang Finlandia terkenal menjaga jarak dengan orang lain dan pendiam. Namun, mereka memiliki sifat yang sangat berbeda saat memasuki ruang sauna. Saat berada di ruang sauna, mereka akan berbicara lebih banyak dan santai. Dan faktanya, undangan sauna buat orang-orang Finlandia sama seperti undangan makan malam loh. Itu seperti sebuah kehormatan untuk mereka. Dan itulah tadi petualangan kita di negara yang luar biasa ini. Dari keindahan alamnya yang menakjubkan, dan kebudayaan serta tradisi yang kaya. Finlandia memang memiliki daya tarik yang unik. Semoga Anda menikmati video ini dan terinspirasi untuk menjelajahi lebih lanjut tentang negara ini di masa depan. Jangan lupa untuk berikan like, subscribe, dan berikan komentar di bawah jika Anda ingin melihat lebih banyak konten tentang Finlandia atau negara-negara lain di seluruh dunia. Terima kasih sudah menemani kami dalam petualangan ini, dan see you on the next video.